Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Maulida, NIM 111200097 dari PLUK 16 Praktikum Geoinformatika. Di sini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat analisis sesar menggunakan aplikasi DIPS. Nah, di sini sudah ada data berupa bidang sesar, SF, dan GF-nya. Nah, untuk data-data ini kita pindah terlebih dahulu ke Excel. Jadi seperti ini. Lalu data SF dan GF-nya kita copy ke aplikasi DIPS. Kita buka terlebih dahulu aplikasi DIPS-nya. Lalu pilih New. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu DIP dan DIP direction-nya. Caranya pilih analisis, lalu pilih project setting, dan global orientation formatnya kita ganti menjadi strike right DIP. Klik OK. Lalu data yang berada di Excel tadi kita copy ke DIPS ini. Setelah itu kita pilih kontur preset. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan membuat garis SF dan GF-nya. Kita pilih Add User Plane. Lalu kita klik pada titik tertinggi di SF dan GF-nya. Lalu kita beri label. Selanjutnya kita akan membuat bidang bantunya. Caranya sama, kita pilih Add User Plane, lalu kita klik di titik perpotongan antara SF dan GF-nya. Kita beri label. Oke, selanjutnya kita akan mengupload bidang sesarnya. Di sini kita sudah dapat data bidang sesarnya, yaitu N 204 derajat is dan 70 derajat. Kita plot di DIPS-nya. Caranya kita pilih Add User Plane, diklik, dan orientasinya kita ganti dengan strike DIP kita tadi. Kita tulis labelnya juga. Lalu kita juga bisa mengganti warna-warna di sini agar lebih enak dilihat. Caranya kita klik Edit User Plane, lalu kita pilih ini full dan ID-nya kita uncheck juga ya, agar mempermudah untuk melihatnya. Dan kita ganti warna di sini, display, dan pilih color-nya. Nah, karena kontur
sudah tidak kita gunakan lagi, kita bisa menghapusnya dengan cara klik kontur preset dan konturnya ini kita uncheck seperti ini. Lalu kita akan membuat pitch grid untuk mempermudah dalam pembuatan penguploadan Sigma 1 sampai Sigma 3. Caranya kita pilih Tools dan Pitch Grid. Kita sesuaikan dengan bidang bantunya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mengupload Sigma 1 sampai Sigma 3-nya. Yang pertama, untuk membuat Sigma 1 aksen itu dari perpotongan antara disk fracture dan bidang bantu. Sini kita menggunakan add trend line dan kita cari perpotongan antara GF dan BB-nya. Klik OK dan kita beri label. Caranya klik add text ini, klik di sini, kita tulis Sigma 1 aksen. Selanjutnya kita membuat Sigma 1-nya, yakni Sigma 1 aksen ditambah dengan 30 derajat. 10, 20, 30. Jadi Sigma 1-nya ada di sini. Selanjutnya kita akan membuat Sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen itu adalah 90 derajat dari Sigma 1 aksen. Nah, di sini 90 derajat dari Sigma 1 aksen. Untuk Sigma 3-nya itu merupakan Sigma 1 ditambah dengan 90 derajat. Nah, di sini untuk Sigma 2-nya itu merupakan perpotongan antara SF dan GF. Selanjutnya, kita akan membuat garis dari net slip-nya. Nah, itu merupakan perpotongan antara bidang bantu dengan bidang sesar. Nah, semua Sigma dan net slip sudah kita ketahui, jadi kita hapus terlebih dahulu pitch grid-nya. Caranya kita klik, lalu klik kanan dan pilih delete. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan dari sesarnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu
antara gas vektor dan bidang sesar. Jika gas vektor dan bidang sesar membentuk sudut lancip, maka panahnya masuk. Dan apabila gas vektor dan bidang sesar membentuk sudut tumpul, maka panahnya akan keluar. Seperti ini. Nah, di sini membentuk sudut lancip, maka panahnya akan masuk. Kita menggunakan add arrow, kita membuat panah masuk. Seperti ini. Dan di sini antara bidang sesar dan gas vektor juga membentuk sudut lancip, maka panahnya juga masuk. Nah, selanjutnya kita akan mencari arah pergerakan dari net slip-nya. Nah, untuk arah pergerakan dari net slip ini kita mengikuti arah dari hanging wall. Jadi net slip-nya masuk. Seperti ini, mengikuti dari hanging wall-nya. Nah, karena semua data sudah kita dapatkan, maka nilai-nilai yang di sini kita masukkan ke dalam Excel. Di sini. Untuk bidang sesar sudah kita ketahui, yaitu 204 dan 70 derajat. Untuk GF-nya, di sini GF adalah 176,77. SF-nya 239,82. Nah, untuk mencari nilai dari net slip, kita ubah terlebih dahulu max data tips di pojok kanan ini, diklik dan hingga berubah ke trend plunge. Kita klik pada net slip-nya. Di sini plunge-nya 4. Jadi 23. Nilai dari sigma 1 juga sama. Dua 1,177. Sigma 1 8147. Sigma 2 9275. Sigma 3 aksen 1287. Dan sigma 3-nya 1056. Nah, untuk melihat nilai rig-nya, kita pilih tools dan klik measure angle. Nah, untuk titik pertama kita pilih di perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu. Ada di sini.
dan titik kedua berada di ujung dari net slip-nya. Di sini didapat nilai dari rig-nya adalah 3. Untuk pergerakannya kita di sini sudah dapat, yakni kiri naik. Nah, selanjutnya kita akan mencari nama sesarnya. Sini kita menggunakan klasifikasi sesar menurut Ricard. Nah, untuk di sini kita menggunakan dip dari bidang sesar dan nilai rig-nya. Dip bidang sesarnya 70, rig-nya 3. Dan pergerakannya kiri naik. Jadi kita cari dulu kiri naik. Jadi ada di sini. Dip-nya 70. Di atas dan rig-nya 3. Jadi sesar kita adalah left slip. 18 yakni left slip fault. 18 left slip fault. Oke, nama sesar sudah kita dapatkan, dan untuk gambar analisis yang ada di ini bisa kita simpan. Caranya kita pilih file dan export. Pilih export image file. Kita cari penyimpanannya terlebih dahulu. Nah, data sudah tersave. Baik, sekian tutorial analisis sesar menggunakan aplikasi DIPS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.